Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kita, kristalisasi, masih di kitab Yeskil. Ini sudah tema yang ke-24, kita angkatkan mengenai cerita Gog di tanah Magog atau Gog dan Magog ini ya. Adanya di pasal 38 dan 39. Saya akan coba dulu mulai tentang ceritanya ini. Nanti baru kita coba aplikasikan dalam kehidupan kita. Karena ini kan cerita ini adalah nubuat ya dari Yeskil kepada ini di sini dikatakan Gog di tanah Magog atau Raja Agung ya. Nah, ini nanti tafsirannya saya mau menjelaskan dulu beberapa pendapat di sini ya. Tapi yang jelas ceritanya begini. Ini Tuhan mengatakan motivasinya ada cerita ini adalah Tuhan mau mempermuliakan dirinya sendiri. Coba dulu saya baca dulu ya. Ini harus saya baca ini. Bagaimana Tuhan tujuan Tuhan cerita ini. Ini ceritanya peperangan Gog dan Magog ini. Gog di tanah Magog ini ada satu raja di sebelah utara Israel, di mana mereka dengan bangsa-bangsa lain. Di sini disebut juga ada bangsa-bangsa orang Persia, orang Ethiopia, orang Put ya, orang Gomer, Bet Togarma ya, dari utara sekali seluruh barat, dan banyak bangsa menyertai si Gog ini. Dia berkumpul dan dia menyerang Israel ya, sedemikian. Nah, setelah itu apa maksud Tuhan ini? Karena di situ nanti dalam peperangan itu Tuhan murka terhadap Gog dan kumpulannya ini, kayak keramaiannya ini, dan Tuhan menyatakan di situ. Mari kita lihat dulu ya, ayat-ayatnya kita baca aja ya. Yang pertama pasal 38 ayat 16. Supaya kita tahu dulu motivasinya atau mengapa Tuhan. Karena ini Tuhan yang menggerakkan ini. Di sini dikatakan ya, kalau kita ayat 4 ya, pasal 38 ayat 4. Aku akan menarik engkau, maksudnya Gog, dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu. Jadi Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk menggerakkan atau mengenakan kelikir sama Gog itu dengan seluruh bangsa-bangsa yang sudah saya sebutkan tadi, datang ya ke tanah Israel untuk berperang dengan Israel di situ ya. Jadi kita lihat di sini kedaulatan Tuhan yang melakukan tindakan untuk menggerakkan si Gog ini untuk menyerang Israel. Hanya kita ingin tahu dulu motivasi Tuhan apa di sini, apa alasannya. Kita lihat dulu ya, pasal kita baca ya, pasal 38 ayat 16. Nah, saya baca ya dulu ini ya. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu. Aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, maksudnya tanah Israel. Ini tujuan Tuhan. Supaya bangsa-bangsa mengenal aku pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Jadi itu tujuan Tuhan ya, supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Yang kedua, kita lihat ayat 23. Dikatakan di sini ya. Ayat 23. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi tujuan Tuhan itu dia ingin tampilkan dirinya, namanya, kekudusannya, ada juga kemuliaannya. Coba dulu kita baca pasal 36 ayat 6 dan 7 ya. Coba baca aja ya. Aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman dan tentram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan,
Sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Coba dulu, satu ayat lagi, ayat 21. Ya, ini motivasi Tuhan ini ya, melakukan tindakan mengelikir ya. Dibawalah si Gog ini dengan seluruh bangsa itu menyerang tanah Israel. Ayat 21 kita baca dulu ini terakhir, kita lihat motivasi Tuhan. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku, perhatian ya, kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa. Ya. Jadi tujuan Tuhan, ya, karena begini, setelah cerita itu Gog itu dengan semua bangsa-bangsa itu yang di sebelah utara Israel itu datang menyerang tanah Israel. Di situ Tuhan menurunkan api. Kalau dalam kitab Wahyu ada juga disebut Wahyu pasal 20 ya, di mana Gog dan Magog, itu kita baca aja ya. Kita baca aja supaya kita bisa lihat ini Gog dan Magog ini. Menurut saya agak penting juga ini ya. Coba dulu kita lihat Wahyu pasal 20 ya. Di sini ada dibilang juga mengenai Gog dan Magog itu pasal 20 ayat 7 ya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Ya, jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut ya. Jadi kata ayat 9, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Itu maksudnya Yerusalem ya, tanah Israel ya. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Memang Tuhan juga di sini di dalam kitab Yeskel, Tuhan juga berjanji ketika nanti pada waktunya Gog dan Magog, Gog di tanah Magog plus bangsa-bangsa itu datang menyerang Israel, Tuhan di sini janjikan begini, terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel, ya, ayat 19 itu ya. Kemudian ayat yang ke-21, pedang seorang akan memakan yang lain. Ayat 22, aku akan menurunkan hujan lebat, rambun api, dan hujan belerang ke atas Gog ini ya, dan tentaranya itu ya. Jadi yang berperang sebenarnya ya bukan Israel di situ ya. Yang berperang Tuhan sendiri ya. Berkali-kali juga dalam kitab-kitab perjanjian lama itu bahwa engkau diam aja, Tuhan yang berperang. Waktu awalnya Musa itu bawa Israel keluar dari Mesir juga kan. Waktu orang Mesir datang menyerang itu tentara Firaun, itu Tuhan sendiri yang berperang untuk menghanyutkan tentara Firaun itu. Jadi di sini juga begitu sebenarnya ya. Tuhan sendiri yang berperang bagi Israel ya. Kita udah tahu ya tujuannya, Tuhan mau menunjukkan namanya yang kudus, kemuliaannya, kuasa kemuliaannya kepada bangsa-bangsa, tapi juga kepada bangsa Israel juga Tuhan mau nyatakan itu ya, kekudusannya. Nah, kemudian setelah cerita itu, ini ada lagi cerita bahwa Israel akhirnya membakar itu peralatan Gog dan Magog, dan itu mati itu ya. Seluruhnya di lembah Karaya Keramai Gog itu, ayat yang Gog itu dikuburnya di situ, di tanah Israel ya dikubur ya. Nah, orang Israel selama 7 tahun dia membakar peralatan Gog itu ya. Setelah itu 7 bulan lagi menguburkan orang-orang itu untuk mentahirkan tanah Israel ya, supaya tanah Israel kembali menjadi tahir. Nah, kemudian bagian yang terakhir sekarang, pasal 39 ayat 25 sampai ke 29, di sini Tuhan bermaksud memulihkan Israel. Coba kita baca ya, ayat 25. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel. Dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus ya. Kemudian itu yang pertama ya, Tuhan memulihkan Israel. Kemudian yang kedua, caranya kumpul kembali seluruh Israel ke tanah perjanjian, ayat 26-27 ya. Kalau kita baca ya, ayat 27 aja. Kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka
dari tanah musuh-musuh mereka. Jadi ada Israel maksudnya. Kemudian yang ke ayat 39 yang paling penting saya rasa ini. 39 ayat 29 yang pemulihan Israel itu. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku, kata Tuhan kepada Israel, terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Jadi pencurahan roh ini juga terjadi dalam tindakan pemulihan terhadap Israel. Jadi kalau kita lihat ceritanya ini ya. Ini sebenarnya cerita di pasal 38-39 ini kitab Yeskil, kita tahu ini ceritanya konteksnya pemulihan Israel. Kalau kita lihat dari kitab Yeskil itu kalau kita bagi ya menjadi 3, pasal 1 sampai pasal 24 itu bicara tentang suara kenabian yang menegur Israel, mengingatkan akan dosa-dosanya dan sebagainya semua, ya. Kemudian dari pasal 25 sampai pasal 32 itu nubuat kepada bangsa-bangsa, khususnya bangsa-bangsa sekitar Israel, ya. Nah, bagian yang ketiga inilah pasal kita ini, pasal 33 sampai 48 itu bagian daripada nubuat pemulihan Israel. Ini dia nubuatnya, ada 3 kita lihat di sini, di bagian ini ya, pasal 38-39 ini. Yang pertama, Israel akan Tuhan menyayangi, memulihkan keadaan Israel, menyayangi seluruh kaum Israel. 1. Kedua, orang Israel akan kembali lagi yang tadinya bertebaran di tengah bangsa-bangsa, kembali lagi ya ke tanah Israel. Yang ketiga, Tuhan mencurahkan rohnya ya ke atas Israel. Nah, ini ceritanya seperti ini ya. Kita mau coba dulu, kan ini nubuat ya. Nubuat itu, nah ini di sini ada beberapa pandangan atau dikategorikan 2 lah ya. Yang pertama, memandang nubuat itu penggenapannya lahiriah, jasmani. Misalnya kayak di sini di bagian 3 Yeskil ini dari pasal 40 itu nanti sampai 48 itu banyak, itu bicara tentang bait suci ya. Penglihatan tentang bait suci yang airnya ada air keluar, pembagian tanah Israel yang beda dengan yang dinyatakan kepada Musa dalam di Gunung Sinai itu. Nah, ini ada pandangan. Sebagian orang berpandangan nubuat ini harus digenapi secara jasmani. Artinya, bait suci yang dinyatakan di kitab Yeskil ini harus dibangun di Israel lagi. Bait suci ini polanya pola perjanjian lama ya. Nanti kita akan sampai. Ya, setelah ini kita akan masuk kepada pasal 40 itu tentang bait suci itu. Nanti kita akan bicara itu. Tapi intinya, ada yang berpandangan ini pasti digenapi nanti di kerajaan 1000 tahun katanya. Ya. Kemudian ada lagi yang berpandangan bahwa ini hanya perlambang aja, hanya simbol aja, hanya bayangan. Nanti realitanya bait suci itu kan setelah kematian kebangkitan Yesus itu kan bait sucinya bukan lagi bangunan fisik, tapi bait roh, yaitu kita, gereja orang ya. Sehingga penggenapannya bukan lagi Israel bangun bait suci menurut pola perjanjian lama, tapi sudah menurut perjanjian baru. Nah, itu nantilah kita bicara. Tapi intinya Gog dan Magog ini begini juga. Ada yang mengatakan ini kejadian pasti terjadi ya. Pasti terjadi secara, ada bahkan yang berani mengatakan yang Gog itu Rusia. Karena dia ada di sebelah utaranya Israel. Sebelah utara sekali Israel ya. Jadi katanya yang percaya penggenapan jasmani ini ya besar kemungkinan itu yaitu Rusia itu nanti ya, bersama bangsa-bangsa yang ada disebut itu tadi, itu yang menyerang Israel. Saya tidak terlalu berpandangan harus begitu ya, tapi saya seperti awalnya kita melihat ini dalam pemulihan Israel, kan dalam konteks pemulihan Israel nih, kita melihatnya dari sudut perjanjian baru.
pencurahan roh itu yang tadi, ya. Jadi kalau kita mau menerapkan ini kepada kondisi kita, ya, termasuk kepada kondisi Israel, itu berarti harus perjanjian baru, ya. Karena perjanjian yang lama itu yang bersifat jasmani, yang simbol, yang nubuat itu sudah digenapi, ya, oleh Yesus, ya. Jadi Israel akan dipulihkan, tapi tidak lagi secara perjanjian lama kembali lagi bangun bait suci dengan pola perjanjian lama seperti yang dikatakan di sini di pasal 40 dan seterusnya itu. Enggak begitu. Itu pandangan saya itu sekarangnya ke sana, ya. Nah, jadi hari ini kita akan mengaplikasikan cerita Gog dan Magog ini ke dalam konteks seperti perjanjian baru itu. Musuh kita itu bukan lagi, atau musuh umat Tuhan itu bukan lagi jasmani, bangsa-bangsa, ya, kayak ada yang bilang Rusia dan sebagainya, bukan begitu. Tapi musuh kita itu, perjuangan kita nggak lagi melawan darah daging, tapi melawan roh-roh jahat, melawan iblis. Jadi si Gog dan bangsa-bangsa itu simbol daripada iblis yang menyerang umat Tuhan. Ya, tanah Israel itu pun simbol daripada kepenuhan Kristus, ya, warisan gereja itu kan kepenuhan Kristus, ya. Itu yang mau diserang oleh iblis itu dan roh jahatnya, ya. Nah, jadi penerapan kita termasuk penerapan ke Israel juga nanti itu bersifat spiritual, ya. Bersifat spiritual, nggak lagi kita melihat Israel akan dipulihkan secara jasmani, dengan berkiblat, ya, atau berpegang kepada perjanjian lama, enggak. Karena sejak Yesus itu bikin perjanjian baru dengan Israel di malam terakhir itu dengan murid-muridnya, itu Alkitab bilang perjanjian lama itu sudah dekat kepada kemusnahannya, udah usang. Ya, kalau kita lihat di Ibrani itu kan, kalau karena sudah datang yang baru, yang lama itu sudah mendekati kepada kemusnahannya, bahkan dibilang di situ. Coba dulu kita lihat, ya, satu ayat ini kayaknya perlu kita baca. Ibrani pasal 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama, maksudnya perjanjian lama itu, sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Artinya, pemulihan Israel enggak lagi berdasarkan perjanjian lama, tapi berdasarkan perjanjian baru. Nah, coba dulu kita aplikasikan. Kita sebagai umat Tuhan lah, ya. Musuh kita bukan manusia. Paulus bilang, perjuangan kita bukan melawan darah daging, tapi melawan iblis roh jahat itu, ya. Jadi musuh kita itu musuhnya rohani, ya. Jadi Gog dan Magog itu iblis dan roh jahat yang menyerang umat Tuhan supaya umat Tuhan jangan memiliki tanah warisan atau kepenuhan Kristus itu, ya. Nah, kita harus tahu juga ini iblis ini, saudara lihat dalam cerita di sini, yang menggerakkan atau yang merancang kejadian itu, penyerangan ini Tuhan sendiri, ya. Jadi istilahnya Tuhan pakai musuh Israel untuk menyerang Israel ini, ya, dengan suatu maksud. Kita sudah lihat tadi maksudnya, supaya Tuhan menyatakan kekudusannya, supaya namanya dimuliakan, supaya kuasa kemuliaannya dinyatakan, ya. Jadi Tuhan juga begitu, menggunakan iblis untuk merancang itu, untuk menyerang umat Tuhan. Dengan maksud itu juga sama. Kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, nama Tuhan dinyatakan. Kita ambil contoh Ayub aja lah, yang paling gampang, ya. Kelihatan jelas. Ayub itu seorang yang Tuhan sendiri bilang. Kita nggak usah baca itu, ya. Ayub pasal 1, pasal 2 itu jelas itu ceritanya. Ayub seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, ya. Mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Dia punya anak ada 10, ya. Ya. Nah, dia itu takutnya saya salah, ya. Apa betul 10 anaknya? Ayub, ya. Coba dulu kita lihat. Ini Ayub ini
seorang yang benar-benar mengikut Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang merancang supaya dia diserang oleh iblis itu ya. Ini Ayub, orang itu saleh, jujur, takut akan Tuhan. Oh, dia punya anak 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Ya benar, jadi 10 anaknya ini. Tiap hari anaknya itu giliran ya, bikin pesta yang laki-lakinya itu. Nah, kalau udah Ayub selesai pesta-pesta itu, Ayub langsung berfungsi sebagai imam, berdoa untuk anak-anaknya. Dia pikir jangan-jangan anak-anaknya ini sudah mengutuki Tuhan. Padahal Ayub ini orang yang inilah, orang yang takut akan Tuhan lah. Dan terus kita tahu ceritanya kan, iblis datang. Tuhan bilang, kau lihat hambaku Ayub? Ya lihat katanya. Terus iblis bilang, ya jelaslah dia ikut Tuhan, sebab dia engkau jagai semua. Ya harta bendanya, ya anak-anaknya, ya sebagainya semua dijagai. Terus Tuhan bilang, ya kalau gitu oke lah, bolehlah engkau serang, ya tapi dibatasin Tuhan. Jangan kau serang nyawanya, ya. Ya anak dan harta boleh. Ya. Dan akhirnya iblis melakukan serangannya itu. Melalui melalui orang Sheba atau siapa itu yang orang jahat itu nyerang Ayub. Mati semua anaknya Ayub itu. Harta bendanya juga habis. Dan bahkan Ayub terkena penyakit. Hanya nyawanya enggak. Ya, karena Tuhan batasin. Kau boleh nyerang tapi batasnya ada. Ya. Jadi setelah itu Ayub tetap dia ikut Tuhan. Ya, dia bilang, aku lahir telanjang, ya aku datang lagi kepada Tuhan, begitu juga, ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terus di situ di Ayub itu pasal 1 pasal 2 tuh, di situ Alkitab bilang, Ayub tidak bersalah dengan lidahnya itu. Dia nggak menuduh Tuhan berbuat yang macam-macam. Ya. Jadi kita lihat di sini ceritanya ini kan, Tuhan menggunakan iblis untuk menyerang Ayub. Maksudnya apa? Ya tentu selain dia Tuhan menunjukkan kuasanya, tapi di pasal 42 ayat 5 itu maksudnya sebenarnya pemulihan Ayub. Sehingga Ayub bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Coba dulu kita lihat. Jadi kita baca aja ya. Supaya kita tahu bahwa serangan-serangan iblis itu dirancang Tuhan itu untuk kita. Tapi tujuannya ada. Ini jangan salah ya. Bukan berarti Tuhan senang kita tersiksa, terserang oleh iblis begitu. Bukan begitu tujuannya. Baca dulu nih, Ayub 42 ayat 5. Ini Ayub bilang ya, hanya dari setelah dia dipulihkan, dia disembuhkan Tuhan, dia bilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar. Oh, setelah dia Tuhan menyatakan diri kepadanya, Ayub bilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Jadi pengenalan Ayub ini diperdalam ini dengan kejadian ini, ya. Diperdalam sekali. Dia tadinya walaupun dia itu orangnya baik, takut akan Tuhan, dia gini-gini, tapi sebenarnya dia pengenalannya masih pengenalan dari kata orang gitu loh. Kata orang itu, kata pendeta itu Tuhan itu baik, kasih dan sebagainya, setia, tapi sebenarnya kita belum ngalamin. Nah itulah disitulah Tuhan izinkan iblis, dirancang Tuhan lah itu iblis menyerang umatnya supaya umatnya itu dipulihkan dan lebih dalam lagi pengenalannya akan Tuhan. Kayak Yesus itu sendiri juga kan dia dibawa oleh Roh. Kalau sudah baca di kitab Injil itu, Yesus dibawa oleh Roh untuk dicobai, diuji lah gitu ya. Jadi kita lihat di sini harus kita lihat tuh ya ceritanya, cerita peperangan rohani ini. Saudara dan saya akan diserang iblis ya. Tapi itu rancangan Tuhan untuk membuat kita dipulihkan lebih dalam lagi pengenalan kita akan Tuhan. Kita semakin lagi mengenal Tuhan, namanya yang kudus, kemuliaannya, kebesarannya, makin kita kenal. Itu tujuannya ya. Tapi cara Tuhan ya dia merancang itu, serangan itu. Ya kalau untung sih nggak sampai kayak Ayub lah kita ya. Sampai diserang mati semua anak-anaknya, kena lagi harta benda, kena lagi penyakit. Barangkali nggak sehebat itu. Tapi setiap kita terkena serangan iblis itu. Jangan main tangking-tangking begitu, usir-usir. Kecuali kalau memang kita digerakkan Tuhan lakukan itu. Ya. Ada waktu belakangan ini kan COVID itu kan, datang COVID itu. Terus ada seorang pendeta terkenal ya di Indonesia, di Jakarta ya.
Dia tongtinglah COVID itu, ya. Ya nggak lari COVID-nya, ya tetap aja COVID-nya berjalan sekitar 2-3 tahun barangkali itu, ya. Tapi itu kalau menurut saya COVID itu bukan, itu dari Tuhan, rancangan Tuhan dengan suatu maksud. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kuasanya, dan juga supaya umat Tuhan belajar. Dengan COVID itu kan jadi kita nggak fokus lagi ke gedung, ke organisasi, ke program-program denominasi apa, kita udah mulai ya ibadahnya di rumah-rumah pada waktu itu kan 2020 kan, bahkan pemerintah melarang tuh kalau nggak salah tuh bulan Maret kita harus ibadah di rumah. Akhirnya mulai di rumah ini para bapak ini berfungsi sebagai imam ya, kembali kepada gereja mula-mula, ibadah di rumah-rumah ya, itu maksud Tuhan memang ya. Jadi Tuhan menggunakan setan, iblis, roh jahat itu menyerang kita supaya pengenalan kita akan Tuhan lebih dalam. Supaya Tuhan menyatakan namanya, kekudusannya, dan kemuliaannya. Hanya kita harus tahu juga bagaimana iblis menyerang kita. Kalau dalam kasus Gog dan Magog itu kan simbol aja bangsa-bangsa ya, entah itu Rusia atau tidak, saya juga tidak tahu itu ya. Pendeknya ada bangsa-bangsa aja. Itu iblisnya itu simbolnya ya. Nah kalau di Alkitab bilang dalam konteks perjanjian baru, iblis itu adanya di pikiran ya. Coba dulu kita lihat, kita baca dulu ya Korintus ini ya, supaya kita tahu ini ya peperangan rohani itu ya. Ini barangkali nih ayat terakhir sebelum kita mengambil kesimpulan. 2 Korintus pasal 10 ya. Ayat 4 ya. Sebab senjata, ini saya pakai ILT ya. Sebab senjata peperangan kami bukanlah kedagingan, melainkan kuasa di dalam Elohim untuk penghancuran benteng-benteng. Jadi Paulus berperang menghancurkan benteng-benteng. Nah, terus baru ayat 5 yang ngejelasin ini. Benteng-bentengnya ini apa? Untuk meruntuhkan pemikiran-pemikiran. Nah, benteng-bentengnya itu pemikiran-pemikiran, pikiran-pikiran, dan setiap tempat tinggi yang diangkat melawan pengetahuan akan Elohim, dan untuk menawan setiap akal, kalau dalam satu terjemahan menawan setiap pikiran ke dalam ketaatan Kristus. Jadi sebenarnya peperangan kita itu terjadinya di pikiran. Iblis itu nggak datang dia dalam bentuk apa, dengan gigi apa, terus dengan apa, sendok apa, garpu ya. Bila aku iblis menyerang kau, nggak begitu. Tapi dia di dalam pikiran inilah dia masukkan pikiran-pikiran iblis itu. Saudara jangan langsung menanggap bahwa kalau pikiran iblis itu pasti yang jorok, yang kotor, yang horor. Nggak selalu begitu. Contohnya Petrus ya, waktu Yesus bilang Mesias harus menderita. Petrus karena rasa kasih sayangnya, karena dia nggak ingin Yesus itu, dan juga dia berpikiran seperti umumnya orang Yahudi, Mesias masa Mesiasnya mati menderita? Ya enggak dong, Mesias harus membawa Israel berperang secara jasmani dan menang. Ya. Nah Petrus punya pikiran kayak begitu juga. Jadi dia bilang langsung kepada Yesus, kiranya Yahweh menghindarkan atau Tuhan menghindarkan engkau daripada mengalami itu. Wah Yesus langsung tegur kan? Nyala engkau iblis katanya. Padahal pikiran Petrus merasa itu pikiran bagus, pikiran yang mengasihi lah ya, pikiran yang positif, yang baik, supaya Yesus jangan sebagai Mesias jangan mati apa. Tapi Yesus bilang itu iblis. Apa artinya iblis? Engkau bukan memikirkan perkara-perkara manusia, engkau bukan memikirkan perkara-perkara Elohim, tapi engkau memikirkan perkara-perkara manusia. Jadi pikiran iblis itu adalah pikiran yang memikirkan perkara-perkara manusia. Jadi apa-apa yang pokoknya demi kepentingan manusia jadinya, bukan kepentingan Tuhan. Jadi pikiran yang positif, yang baik ya, itu belum tentu pikiran Kristus. Kalau pikiran itu hanya untuk kepentingan manusia, itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, itu pikiran iblis ya.
Saya beri contoh dulu ya sebagai penutup lah ini. Kayak hak asasi manusia apa Pak? Sekarang tuh apa? LGBT itu ya. Yang laki dengan laki itu dikawinin, perempuan dengan perempuan. Ada sih beberapa gereja tapi belum bukan di Indonesia ya. Yang mau mengawinkan itu karena dengan dasar itu hak asasinya manusia. Demi kepentingan manusia. Kan kata gini, kan dia lahir nggak ada maksudnya dia lahir si laki-laki ini sehingga jadi suka laki-laki. Kan itu kan ya yang lahir begitu, ya masa kita nggak menghargai, nggak menghormati manusia, nggak melihat hak asasinya manusia, ya kita harus berkati dong. Nah, itu kan pikiran manusia tuh kan begitu. Humanisme, berpikirnya fokus kepentingan manusia. Kalau kita memikirkan kepentingan Tuhan, itu nggak boleh. Di surat Roma itu jelas kok bahwa itu kenapa orang kok laki bisa suka sama laki, perempuan itu karena Tuhan menyerahkan mereka. Coba sudah baca surat Roma itu pasal 1, pasal 2 itu apa? Itu jelas sudah dibilang ya, karena Tuhan menyerahkan mereka ke dalam dosa mereka, maka mereka jadi melakukan yang aneh-aneh ya, laki senang sama laki, perempuan sama perempuan ya. Tapi kalau pikiran manusia, pikiran humanisme, itu lain, kita harus menghormati. Dan itu sebabnya gereja yang mesti berkati. Wah, konyol aja. Itu pikiran iblis itu. Hati-hati ya, itu kan bagus kelihatan hak asasi manusia, kita hargai manusia. Enggak gitu. Kita harus hormati Tuhan, kemuliaan Tuhan, nama Tuhan, kekudusan Tuhan, itu dulu ya. Makanya Paulus bilang jangan pikirkan perkara yang di bawah, perkara yang di atas, artinya yang di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Bapa. Pikirkan di situ, artinya kepentingan itu dulu. Dari dahulu kerajaan sorga. Jangan kita dulu di sini ya. Kadang-kadang khotbah itu fokusnya kepada kepentingan manusia, kepada kebutuhan manusia. Enggak. Khotbah harus utamakan dulu kepentingan Tuhan, apa firman Tuhan, apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan, itu dulu ya. Bukan kepentingan manusia. Ada yang khotbahnya gitu pembukanya. Saudara mau butuh apa? Loh, udah langsung kebutuhan. Belum apa-apa udah khotbahnya pembukanya udah kebutuhan manusia. Nggak bisa begitu. Jadi kesimpulannya apa, saudaraku? Kesimpulannya, Gog dan Magog itu dirancang Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kehendak Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Demikian juga peperangan rohani saat ini, umat Tuhan. Iblis melakukan serangannya dengan tujuan supaya pertama nama Tuhan diperlukan, tapi juga memang akhirnya umat Tuhan dipulihkan. Haleluya. Amin.